Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan mencoba mempresentasikan topik mengenai tindak pidana bisnis, di mana di sini beranggotakan yang pertama ada rekan saya Robiatul Adawiyah dengan NPM 210101006 dan ada saya sendiri Nurul Bella Fitriani Hakim dengan NPM 210101073. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama ada definisi. Menurut Mujadno, tindak pidana yaitu perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, larangan itu ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Dan yang ketiga, ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan di mana dengan tujuan yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan yang terakhir, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat diberikan sanksi pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum pidana. Unsur hukum pidana yang pertama yaitu adalah perbuatan. Unsur perbuatan adalah setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP atau yang diatur dalam undang-undang lain. Yang kedua adalah unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini disebabkan karena si pembuat ini kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah unsur pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman, dan hal ini bermaksud bahwa KUHP atau undang-undang ini mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Tindak pidana bisnis. Tindak pidana bisnis ini memiliki makna sebagai hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melawan hukum yang melibatkan entitas bisnis yang diancam dengan pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut tidak saja dilakukan oleh orang perorangan, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Nah, oleh karena itu, tindak pidana bisnis ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Karena dalam tindak pidana bisnis, pelaku tindak pidana itu tidak terbatas pada korporasi. Dalam tindak pidana bisnis, bisa saja pelaku ini berasal dari kalangan bisnis sendiri atau dari kalangan luar sektor bisnis. Tindak pidana bisnis juga merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang diatur di banyak undang-undang, yang diantaranya tindak pidana pencucian, tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana gratifikasi, tindak pidana pasar uang modal, tindak pidana kehutanan, dan banyak lagi. Selanjutnya ada tindak pidana perpajakan. Pajak itu merupakan unsur yang sangat penting dalam pemerintahan yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Dan untuk setiap perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang perpajakan.
ketentuan mengenai pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang kita kenal sebagai UU KUP, dan telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali, dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang tersebut itu mengatur secara jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, cara penghitungan pajak, sanksi pajak, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, tindak pidana perpajakan atau delik pajak itu menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya hukum pajak. Adapun secara sosiologis, tindak pidana perpajakan telah memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak-pihak lainnya. Selain itu juga dilihat pada sisi filosofis dan substansinya. Nah, dalam kaitan ini, tindak pidana perpajakan itu dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak itu selalu terkait dengan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP sebagai landasan hukum yang dilanggar. Ada tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan pidana pada UU KUP dikategorikan menjadi 4 berdasarkan pada pelaku atau subjek hukumnya, yaitu yang pertama, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam UU KUP. Di sini yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, pemalsuan surat pemberitahuan, tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak, menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak, menolak untuk diperiksa, pemalsuan pembukuan, catatan, atau dokumen lain. Dan untuk lainnya dapat dilihat pada slide yang tertera pada layar kalian. Yang kedua, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak sebagaimana yang diatur dalam UU KP. Di sini yang pertama ada menghitung dan menetapkan pajak, yang kedua bertindak di luar kewenangan, yang ketiga melakukan pemerasan dan pengancaman, yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, ada tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP. Dan kategori yang dimaksud yaitu yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak. Hal ini diatur dalam pasal 41 ayat 1 UU KUP yang mengatur bahwa pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34. Perbuatan ini juga diatur dalam pasal 41 ayat 2 UU KUP, di mana berisi tentang pejabat yang dengan sengaja itu tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34. Nah, pasal ini mengaitkan tentang ketentuan pada pasal 34 yang dimaksudkan agar wajib pajak itu tetap berada dalam perlindungan hukum dan melaksanakan kewajibannya. Dan yang terakhir, ketentuan pidana yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak luar. Hal ini sudah diatur dalam pasal 43 UU KUP pasal 43 ayat 1 yang mengatur bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A itu berlaku juga bagi wakil kuasa pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang melanjutkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan di sini diatur juga dalam pasal 43 ayat 2 yang mengatur bahwa ketentuan sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B itu berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, berdasarkan rumusan delik pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana perpajakan juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur pada pasal 39 dan pasal 39A yang akan dikenakan ancaman hukuman yang sama terhadap pelaku utama tindak pidana perpajakan. Selain itu, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang ada pada pasal 41A dan pasal 41B itu juga akan dikenakan ancaman hukuman yang sama terhadap pelaku utama tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, tindak pidana korupsi. Istilah corruptio atau corruptus merupakan bahasa Latin dari korupsi yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari kesucian. Dan dalam bahasa Indonesia, kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama, unsur-unsur subjektif yang meliputi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, unsur-unsur objektif yang meliputi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian tindak pidana pencucian uang. Alford menyatakan bahwa pengertian pencucian uang atau money laundering adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Tahap pencucian uang. Yang pertama, placement atau penempatan, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan. Yang kedua, layering atau transfer, yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan terutama bank sebagai hasil penempatan atau placement penyedia jasa keuangan yang lain. Yang ketiga, integration, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal atau clean money untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Unsur pokok tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, adanya uang atau dana yang merupakan hasil yang ilegal. Yang kedua, uang haram atau dirty money tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah. Yang ketiga, dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dalam Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada 3 jenis bentuk TPPU, yaitu terdiri dari yang pertama, TPPU yang berkaitan dengan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, diatur dalam ketentuan pasal 3 UU 8/2010. Yang kedua, TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan, diatur dalam ketentuan pasal 4 UU 8/2010. Yang ketiga, TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima dan atau menguasai harta kekayaan, diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 UU 8/2010. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama, kejahatan korporasi atau badan hukum. Ada 2 jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, yaitu crime for corporation dan criminal corporation. Crime for corporation adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Pelanggaran hukum ini terjadi karena korporasi ingin mendapatkan keuntungan, namun dalam mengumpulkan keuntungan tersebut ada kalanya terlibat dalam pelanggaran hukum atau penyelewengan hukum, misalnya penggelapan pajak, memanipulasi laporan tahunan, dan lain-lain. Sementara itu, criminal corporation dimaknai sebagai pembentukan korporasi ditunjukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Yang kedua, pelanggaran HAM oleh korporasi. Dalam praktiknya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kejahatan yang berimplikasi pada hukum pidana, tetapi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana telah disebutkan, Kontras mencatat ada 149 pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi ketika menjalankan bisnisnya. Beberapa contoh misalnya ketika perusahaan bersekongkol dengan aparat keamanan dalam menekan para pelaku unjuk rasa, lalu menggunakan cara-cara kekerasan atau mengusir penduduk sipil dari lahan adat mereka karena di lahan tersebut ada sumber daya mineral yang luar biasa. Yang ketiga yaitu instrumen hukum pelanggaran HAM. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi saat ini tetap dimasukkan sebagai perbuatan pidana. Tidak ada mekanisme pengadilan HAM untuk korporasi yang melakukan pelanggaran HAM. Sebut saja Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 32/2009. Undang-undang ini telah mengategorikan korporasi sebagai subjek hukum, artinya sudah dapat dinyatakan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, baik berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan. Yang keempat, pertanggungjawaban pidana korporasi. Ada 3 bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pengurus, kemudian dibebankan pada korporasi, dan pertanggungjawaban campuran antara pengurus dan korporasi. Teori lain terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori yang dikemukakan oleh Andre Clapham dalam sebuah tulisannya Extending International Criminal Law Beyond the Individual Corporation and Armed Opposition Group. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurutnya dapat menggunakan complicity doctrine. Dalam doktrin ini, pertanggungjawaban korporasi dapat dianalisis dengan 2 pendekatan, yaitu membantu melakukan dan menganjurkan melakukan. Oke, baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Bila ada salah kata kami dalam memaparkan materi ini, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.